Kisah ini diceritakan seorang pedagang hewan kurban pada Idul Adha tahun lalu tentang sebuah kejadian yang membuat hatinya amat tersentuh. Saya bagikan kembali kisahnya untuk Anda. Seorang wanita datang memperhatikan dagangan saya, katanya. Dilihat dari penampilannya sepertinya tidak akan mampu membeli. Namun tetap saya coba hampiri dan menawarkan kepadanya. "Silakan Bu," kata saya. Lantas ibu itu menunjuk salah satu kambing termurah sambil bertanya, "Kalau yang itu berapa, Pak?" "Yang itu 1.700.000, Bu," jawab saya. "Harga pasnya berapa, Pak?" tanya kembali si ibu. 1.600.000 deh. Harga segitu untuk saya kecil sekali, tapi biarlah buat ibu saya berikan, jawab saya. "Tapi uang saya hanya 1.500.000, Pak. Bagaimana ini?" Dalam pikiran saya, waduh, karena itu harga modalnya. Akhirnya saya berumbuk dengan teman sampai akhirnya diputuskan, diberikan sajalah dengan harga itu kepada ibu tersebut. Saya pun mengantar hewan kurban tersebut sampai ke rumahnya. Begitu tiba di rumahnya, kata istighfar pun meluncur dari mulut saya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Terasa menggigil seluruh badan karena melihat keadaan rumah ibu itu. Rupanya ibu itu hanya tinggal bertiga dengan ibunya dan putranya di rumah gubuk berlantai tanah tersebut. Saya tidak melihat tempat tidur kasur, kursi ruang tamu, apalagi perabot mewah atau barang-barang elektronik lainnya. Yang terlihat hanya dipan kayu yang lusuh, beralaskan tikar, dan bantal yang juga lusuh. Di atas dipan tertidur seorang nenek yang tua, lagi kurus. Kata ibu tersebut, "Mak, bangun, Mak. Ini, lihat saya bawa apa," kata ibu itu pada nenek yang sedang terbahan sampai akhirnya terbangun. "Mak, saya sudah belikan emak kambing buat korban. Nanti kita antar ke masjid ya, Mak," kata ibu itu dengan penuh kegembiraan. Si nenek sangat terkejut, terkaget-kaget, nampak jelas raut bahagia di wajahnya. Ia segera berjalan keluar dengan langkah yang gontai karena usianya yang senja. Sambil mengelus-ngelus kambing, nenek itu berucap, "Alhamdulillah, akhirnya kesampaian juga kalau emak mau berkorban. Nih Pak uangnya, maaf ya kalau saya nawarnya kemurahan, karena saya hanya tukang cuci di kampung sini. Saya sengaja mengumpulkan uang untuk beli kambing yang akan diniatkan buat kurban atas nama emak saya," kata ibu muda itu. Kaki saya ini bergetar, dada saya terasa sesak. Sambil menahan tetes air mata, saya doakan, "Ya Allah, ampuni dosa hamba. Hamba malu berhadapan denganmu, ya Allah. Hamba malu berhadapan dengan hambamu yang pasti lebih mulia ini. Seorang yang miskin harta, namun kekayaan imannya begitu luar biasa." Ibu itu pun melanjutkan, "Pak, ini ongkos kendaraannya." Saya menjawab, "Sudah Bu, biar ongkos kendaraannya saya yang bayar," kata saya sambil menyembunyikan mata saya yang sudah berkaca-kaca. Saya cepat pergi menuyur sebelum ibu itu tahu kalau mata ini sudah sangat basah karena tak sanggup mendapat teguran dari Allah. Sudah mempertemukan dengan hambanya yang penuh dengan sabaran, ketabahan, dan penuh keimanan, ingin memuliakan orang tuanya meski dengan keadaan keterbatasan ekonominya. Subhanallah. Ternyata kemuliaan tidak perlu dengan harta berlimpah, jabatan tinggi, apalagi kekuasaan. Kita bisa belajar keikhlasan dari ibu itu dengan menggapai kemuliaan hidup, bukan untuk dirinya tapi demi ibunda tercintanya.